Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate. Hai semuanya, hari ini tuh aku bakal nge-share ke kalian gimana caranya bikin masakan pecel terong. Nah, bahan-bahannya itu terong kayak gini yang harus kalian siapin. Kalian kalau pertama kali nyoba, kalian bisa pakai terong itu 3 terong aja. Ini besar ya, kalau besar gini kalian potong jadi 2, terus kalian bakar. Lebih enak lagi sih kecil, jadi tergantung kalian sukanya itu yang kecil atau yang gede. Kalau yang gede kayak gini, ini sih kalau aku sendiri sih kurang sedep ya, bahasa Jawanya tuh nggak sedep gitu loh. Nah, kalau yang lebih enak lagi tuh kecil, tapi jangan terlalu kecil. Terong itu kan ada 2, ada terong ungu sama terong hijau. Nah, kalau terong ungu itu lebih keras teksturnya, jadi bakarnya lebih lama. Kalau terong hijau ini lebih cepat empuk dan juga pas kalau dibakar, rasanya itu lebih sedap gitu loh. Yang kedua, kita siapin tempe. Nah, ini tempe kedelai. Kalian bisa beli di supermarket atau di pasar terdekat. Jadi bahannya tuh cuma terong sama tempe aja. Nah, semuanya itu kalian potong-potong terus kalian bakar. Kalau buat tempenya kalian bisa bakar setengah matang atau yang benar-benar matang. Nah, bakarnya tuh kalian bisa pakai di teflon. Nah, kalau di teflon itu nggak usah pakai apa-apa, jadi nggak tanpa minyak, tanpa air gitu, jadi bener-bener jadi tempe bakar. Nah, biasanya tuh kayak gini tuh bisa jadi 1 porsi makanan ya, tapi kalau dicampur sama terong itu jadinya bisa, kalau buat 4 orang cukuplah buat makan sehari, 3 kali makan kali 4 jadi 12 porsi makan. Terus kalau beli tempe kalian harus bener-bener lihat tempenya itu baru atau lama. Kalau lama kalian harus rebus dulu, terus tiriskan, kalau udah asat baru dibakar tempenya kayak gitu. Jadi intinya itu kalau pecel terong apapun temennya itu harus dibakar dulu. Selanjutnya itu kita siapin itu santan. Lebih enak tuh santan yang diperes langsung, tapi kalau susah nyarinya kalian bisa pakai santan bubuk kayak gini. Nah, ini bukan endorse ya, tapi aku pakai Sasa ini soalnya namanya ya ini santannya gitu, dan harganya lebih masuk akal. Terus kalau pakai santan bubuk kita harus tahu dulu cara ngelolanya biar rasa santannya itu kerasa gitu. Kebiasaan dari kita tuh langsung ditabur aja gitu kan, nah itu malah pecah terus nggak ada rasanya tuh kayak tepung gitu. Ntar di video ini juga bakalan aku jelasin gimana caranya masak pakai santan bubuk dan biar rasanya itu tetap enak kayak kita pakai santan kelapa yang masih asli. Ini tuh kalian bisa kalian bisa siapin semuanya terus kalian bakar. Terus kalau kalian bakar tuh jadi hitam-hitam kayak gini ya, lembek-lembek kayak gini. Nah, ini intinya udah mateng, jadi kalian bakar, kalian bolak-balik sampai empuk. Kalau masih keras itu berarti masih setengah mateng. Biasanya ini udah gosong tapi masih keras, berarti udah masih setengah mateng. Jadi kalian tunggu dulu sampai benar-benar mateng dan kayak gini. Nah, tuh pastiin semuanya tuh lembek terus empuk kayak gini. Nah, kalau udah dibakar, kalian bisa bersihin kulit-kulit yang hitam, tapi nggak semuanya bisa dibersihin, karena daging-dagingnya itu pasti kena gitu. Nah, kita cuma bersihin aja, kalian kerok sama pisau. Nah, kalau pas ngeroknya itu pas keadaan panas, kalau udah dingin udah nggak bisa, susah gitu. Jadi pas panas langsung kalian lepas kayak gini. Nah, kalau bisa lepas, kalian lepas, kalau nggak usah dilepas. Nah, kalau tekstur tempenya tuh kayak gini ya, ini tuh setengah matang. Kalau kalian suka yang matang ya tunggu sampai matang, kalau kalian suka setengah matang ya udah sampai kayak gini aja, kalian bolak-balik gitu. Terus abis itu kalau tempe ini bisa nggak diganti sama tahu? Jawabannya bisa, tapi lebih enak pakai tempe, lebih sedap gitu. Kalau pakai tahu, kalian tipsnya dari aku, kalian biar enak, biar nggak ngerusak rasa dan aromanya pecel
terong, kalian bisa rebus dulu tahunya. Kalau udah rebus, kalian tiriskan sampai bener-bener asat. Habis itu kalau bener-bener asat gak ada airnya, itu baru kalian lakuin proses selanjutnya, yaitu kalian bakar tahunya itu. Kalau udah kalian bakar dan teksturnya sampai kayak tempe ini agak kuning-kuning coklat, nah itu baru kalian angkat. Setelah itu kalian bisa iris-iris buat nanti langsung dimasukin ke pecel terong ini kayak gitu. Kalau ayam bisa nggak? Bisa banget. Ditambahin lele bisa nggak? Bisa. Kalau lele sama ayam sama, rebus dulu, terus dibakar dikit-dikit gitu. Oh ya, untuk bumbunya itu sederhana banget. Bumbunya tuh cukup cabai merah besar, terus gula, garam, bawang merah, bawang putih, sama kencur. Nah, kencur ini tuh saran aku jangan bubuk ya. Kalau bubuk jadi rusak makanannya. Jadi diusahain kalau kencurnya itu kencur yang masih seger. Nah, kalian butuh ini sekitar 2 cm. Terus kalian ulek. Di blender juga bisa, di blender. Kalau di blender jangan ditambahin air ya, bisa ngerusak rasanya. Kalau mau di blender bisa pakai minyak sebagai penggantinya, tapi minyaknya juga jangan kebanyakan. Ya kalau ini sih butuh bawang merah 3, bawang putih 3. Kalian bisa catat ya, bahan-bahannya buat bumbunya itu bawang merah 3, bawang putih 3, terus gula 2 sendok, garam 2 sendok. Itu aja, terus kalian ulek. Kalau mau kalian blender, tambahin 3 sendok makan minyak. Kalau bisa 1 sendok aja. Terus abis itu butuh tomat enggak sih? Terserah kalian. Kalau kalian suka rada asem-asem boleh. Tapi kalau porsi kayak gini, tomatnya itu 1/4 aja. Kalau buahnya ukurannya segini, buah tomatnya kalian cuma perlu 1/4 aja. Terus sebelum tipsnya nih, sebelum kalian goreng bumbunya ini, itu kalian icipin dulu sambal bumbunya ini udah pas enggak, gurih sama garamnya gitu. Terus habis itu kalau udah bener-bener pas, langsung bisa proses selanjutnya. Kalau belum, kurang garam, kurang gula, yaudah ditambahin di proses ini. Terus pastiin bumbunya tuh bener-bener halus ya, biar bener-bener sedep gitu dan baunya kencurnya itu kerasa gitu. Jadi kalau pecel terong ini beda sama sambal pecel. Nah, bedanya apa? Kalau sambal pecel itu pakai kacang, kalau pecel buat masakan itu nggak pakai kacang. Terus nggak pakai daun jeruk juga. Kalau kalian ngerasa cukup, udah siap semuanya, kayak bumbunya udah siap, terus tempenya udah siap, terongnya udah siap, dan bahan-bahan lainnya udah siap, lanjut ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian bisa siapin santan peras atau santan bubuk kayak gini. Ini kemasan 15 gram. Lanjut kita kupas terongnya. Kupas kayak gini ya. Nah, kalau kalian ketebelan, jadinya keangkat kayak gini dagingnya. Nah, kalian ambil dagingnya, kalian tarik pelan-pelan kayak gini, terus kalian sisihin, taruh di wadah, terus kalian kupas sampai selesai. Nah, kalian kupas pelan-pelan kayak gini sampai semuanya tuh terkupas. Kalau nggak bisa dikupas jangan dipaksa ya, soalnya bakalan hilang semua dagingnya. Masak kayak gini tuh butuh telaten gitu loh, ngelatih kesabaran juga, tapi hasilnya tuh enak banget. Apalagi kalau kalian di tempat kalian itu nggak ada yang jual pecel terong gitu. Oh ya, kalau pecel lele itu sama nggak sama pecel terong? Jawabannya itu sama. Kalau pecel terong isinya terong, kalau pecel lele ya pecel lele. Kalau kalian suka daun kemangi, kalian bisa tambahin daun kemangi. Nggak perlu satu ikat daun kemangi juga, cuma kayak satu genggam yang udah kita potong-potong gitu, kita campurin di proses terakhir pas setelah semua mendidih tuh.
Ya, ini terongnya tuh kalian kupas satu-satu kayak gini. Oke, kalau udah selesai, kalian bisa potong-potong terongnya segede ini, atau lebih panjang lagi juga nggak apa-apa kalau kalian suka. Kalau suka yang kecil-kecil kayak gini, soalnya makannya lebih gampang. Nah, itu ada yang matang bener-bener kayak leleh gitu, jadi harus hati-hati motongnya biar nggak hancur. Kalian potong satu persatu sampai semuanya terpotong. Nah, untuk motong tempenya kalian bisa jadiin 2 atau kalian jadiin 3 kayak gini ya cara motongnya. Jadi segitiga ini bisa tuh potong bisa jadi 3 bagian lagi. Terus jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa langsung kalian potong lagi. Nah, jadi kayak gini ya, kalian perhatiin. Nah, potongnya kayak gini, mau kayak gini, habis itu potong kayak gini. Jadi 3. Atau minimal kalian potong jadi 2, dibelah jadi segitiga gitu biar nggak terlalu aneh ukuran masakannya. Terus kalian jadiin satu wadah kayak gini. Kalau udah siap, bumbunya udah siap, semua udah siap, kalian siapin santan, yaitu santan bubuk. Kalian taruh di wadah kecil kayak gini, kalian tuangkan semua, cukup 1 santan bubuk aja. Kalau kalian suka bisa 2 santan bubuk, 2 bungkus 1 bubuk kayak gini. Ini tuh sekitar 20 gram. Kalau kalian suka bisa 5 santan bubuk juga nggak masalah sih. Oke, kalau udah ditaruh di wadah kayak gini, kalian ambil air secukupnya, segini ya, kayak hampir penuh gitu. Habis itu kalian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Agak lama, tapi tunggu sampai benar-benar larut semuanya. Kalau enggak, itu masakan kalian jadi hambar kayak air doang, nggak kerasa santan. Kalau kayak gini benar-benar tercampur rata dan kayak benar-benar udah nggak ngendap di atas, bulat-bulat di atas, itu ya berarti udah tercampur rata dan rasa santannya tuh kerasa gitu. Kalian aduk pelan-pelan sampai benar-benar kecampur. Oke, selanjutnya siapkan mentega biar wangi. 2 sendok mentega ya. Terus kalian siapin teflon atau wajan atau yang lainnya yang bisa buat numis. Terus kalau kalian pakai teflon, kalian pakai kayu aja ya buat ngaduknya. Bahannya dari kayu biar nggak rusak lapisannya. Nah, setelah itu panasin kompornya. Tunggu sampai leleh. Terus masukin bumbu-bumbunya. Semuanya ya, masukin semuanya. Oke, habis itu kalau udah kalian campur dengan menteganya ini, terus kalian aduk, tunggu sampai harum. Sampai wangi terus matang ya bumbunya. Kalian aduk-aduk kayak gini. Kok pakai margarin sih atau pakai mentega? Nggak, kenapa nggak pakai ini aja, nggak pakai minyak? Bisa aja pakai minyak, cuman aku lebih suka pakai mentega karena aromanya tuh lebih kuat. Pakai minyak juga bisa, jangan banyak-banyak ya, dikit aja, asal bumbunya ini kena ke minyaknya gitu loh, biar bisa numis sekaligus ngover nanti terongnya dan lain-lain. Kalian aduk-aduk kayak gini, terus kalian cium-cium. Kalau udah pas, udah matang, kalian masukin semuanya.
Terus kalian aduk-aduk, jangan terlalu lama, yang penting udah kecampur, nanti hancur semua tempe sama terongnya kalau kebanyakan diaduk. Terus kalau udah wangi, terus kira-kira bumbunya udah meresap, kalian tambahin sedikit air, jangan banyak-banyak soalnya bisa ngerusak rasanya. Ya pokoknya biar nggak gosong aja gitu. Terus habis itu masukkan santannya, aduk-aduk lagi kayak gini, masukin lagi santan yang encer, terus kalian aduk-aduk sampai kayak gini, jadi sampai setengah tenggelam, atau kalian kalau suka airnya banyak ditambahin lagi. Cuma ya kalau airnya segini kalian harus nambah gula sama garam lagi 1 sendok, tapi jadinya lebih banyak ya. Nah kalau kalian pengen nambahin kemangi kapan? Ya ini nanti kalau udah selesai, udah mendidih, baru kalian masukin daun kemanginya biar wangi. Nah kalian cicipin rasanya udah pas atau belum, terus tunggu sampai mendidih. Oke, kalau udah mendidih kayak gini tuh kalian aduk-aduk terus biar santannya nggak pecah. Nah, tiap cara masakan punya metode sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri biar masakannya tetap rasanya tuh bertahan. Nah, kalau aku lebih suka aduk-aduk kayak gini ya. Kalau udah kayak gini berarti udah mateng, lalu kita tuang di wadah. Jangan dibiarin di wajan soalnya nanti overcook. Kita taruh di wadah dan siap dihidangkan. Atau kalian bisa juga jual makanan ini pakai GoFood atau GrabFood, atau kalian jual di tempat-tempat yang biasanya ada di dekat kalian gitu, atau bisa dimakan sendiri. Selamat mencoba.